Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 29 Oktober 2025, Perang Rusia-Ukraina hari ke-1343. Moskow kembali diguncang ledakan beruntun. Serangan jarak jauh Ukraina melumpuhkan kilang minyak strategis Rusia dari Crimea hingga wilayah Rusia bagian tengah. Gemburan udara itu diikuti kegagalan serangan lapis baja besar-besaran Rusia selama 6 jam di front Donbas, memperlihatkan tekanan struktural baru dalam mesin perang Kremlin. Serangan energi jarak jauh, kilang dan depo minyak meledak beruntun. Pada malam 28 hingga 29 Oktober 2025, Ukraina meluncurkan operasi drone jarak jauh terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Fasilitas energi utama Rusia dihantam secara simultan. Kilang Ulyanovsk, plus minus 660 km dari Ukraina. Kompleks petrokimia Lukoil, Stavropol, plus minus 700 km. Kilang di Republik Mariel, timur Moskow. Depo minyak Vardis, Crimea, serangan kedua dalam 2 minggu. Citra satelit menunjukkan kobaran api besar dan ledakan beruntun. Analis energi menilai, distribusi target yang dekat dengan jalur pipa truk utama mengancam rantai logistik dan suplai energi nasional Rusia. Ini operasi kawanan drone multi-teater, cakupan paling luas sejauh ini, tulis analis keamanan Eropa. Perkiraan jarak operasi drone Ukraina kini mencapai 1000 km. Langit Moskow panik, 130 plus drone rudal Flamingo muncul. Ruang udara Moskow masuk status darurat. Kanal pemantau Rusia melaporkan lebih dari 130 drone bergerak menuju ibu kota. Beberapa bandara menghentikan operasi penerbangan. Video yang dirilis pihak Rusia menunjukkan kilatan misil jelajah yang diduga Flamingo, rudal buatan Ukraina generasi terbaru, melintas menuju Moskow pada malam 26 hingga 27 Oktober. Rusia tidak mengonfirmasi keberhasilannya mencegat rudal itu. Analis Barat menyebut ini bisa menjadi pertama kalinya Ukraina menggunakan Flamingo untuk menyerang Moskow. Sinyal kemajuan industri pertahanan Ukraina. Krisis BBM Rusia menggigit. Serangan beruntun terhadap kilang menyebabkan kelangkaan BBM. Namun Menteri Energi Sergei Tesyvilyov menyangkal dampak serangan dan menyebut gangguan perawatan kilang serta permintaan musiman. Narasi Kremlin dinilai minim kredibilitas mengingat bukti visual ledakan yang banyak beredar. Pertahanan udara Moskow diperkokoh. Osin Okohor melaporkan Rusia menambah 21 posisi pertahanan udara baru dalam 2 bulan terakhir, 80% menghadap Ukraina. Selain S-300 S-400, sistem Patsir S-1 ditempatkan untuk menangkal drone low altitude. Kremlin dikabarkan sangat khawatir jika Ukraina nantinya memperoleh Tomahawk dari Amerika Serikat. Front Donetsk, serbuan baja Rusia 6 jam runtuh total. Pada malam 28 Oktober 2025, Rusia melancarkan serangan darat besar menggunakan 29 kendaraan lapis baja dari arah Sakove Volika Novosilka menuju Pokrovsk. Aksi berlangsung dari senja hingga tengah malam. Hasilnya, kerugian Rusia jumlah: tank hancur 2 unit, IFV hancur 12 unit, IPC hancur 1 unit, durasi serangan 6 jam, hasil gagal total, mundur. Drone pengintai Ukraina memandu artileri jarak dekat, sementara ladang ranjau pintar menghancurkan formasi awal. Ukraina menyebut ini serangan lapis baja terbesar Rusia dalam beberapa bulan terakhir, namun tanpa koordinasi memadai. Pokrovsk jadi taruhan strategis. Pokrovsk merupakan simpul logistik yang menyalurkan 70% suplai amunisi dan BBM ke garis timur Ukraina. Rusia menargetkan pengepungan demi memotong jalur ke Sloviansk dan Kramatorsk. Status pertempuran hingga 29 Oktober. Rusia mengklaim kuasai 7 distrik. Pertempuran hanya 3 km dari pusat kota. Rata-rata umur tempur prajurit Ukraina kurang dari 4 hari. Jalur suplai tertutup. Logistik dibawa manual menembus reruntuhan. Siapa yang menguasai Pokrovsk mengendalikan Donbas Barat, ujar Presiden Zelensky. Musim dingin yang mendekat diprediksi membuat medan tempur beku, menghambat operasi tank Rusia. Serangan HIMARS ke bendungan Belgorod dikonfirmasi. Ukraina mengakui operasi gabungan drone plus HIMARS
terhadap bendungan Glavovka 24 Oktober yang merusak struktur bendungan, membanjiri jalur logistik Rusia di Belgorod, merusak posisi resimen 82 dan Brigade 138 Rusia, mengganggu jalur sepanjang sungai Oskil. Taktik ini disebut meniru serangan Ukraina ke Novakhovka pada 2023, namun dengan presisi lebih tinggi. Turunnya kredibilitas Kremlin. Milblogger Rusia mengecam kepala staf Valery Gerasimov karena klaim fantastis bahwa Pokrov sudah terkepung. Komentar pedas bermunculan. Kalau 10.000 tentara Ukraina terjebak, mana para tawanan di Moskow? Banyak analis menyebut budaya laporan palsu dalam militer Rusia makin terlihat saat kondisi memburuk. Prancis dan Inggris beranjak masuk langsung. SVR Rusia menyebut Prancis menyiapkan 2.000 personel di Polandia dipimpin elemen legiun asing. Inggris menambah pasukan 5.000 rudal dan membuka opsi pengiriman penasehat NATO ke Ukraina. Moskow mengecam langkah ini sebagai eskalasi langsung NATO. Diplomasi Kremlin gagal, Washington mengunci energi Rusia. Utusan Putin, Kirill Dmitriev. Kunjungan 3 hari ke AS, akhir Oktober berujung kegagalan. Di saat bersama AS menjatuhkan sanksi baru pada Rosneft, Lukoil, 30 entitas energi Rusia. Menteri Keuangan AS Scott Bessent, pendapatan minyak Rusia telah turun 20%, akan turun 30% lagi. India langsung merespon. Kilang swasta memotong pesanan minyak Rusia. Bank menolak transaksi terkait entitas Rusia. Reliance Industries menyiapkan penghentian impor minyak Rusia bertahap. Analis menyebut ini penguncian finansial global terhadap Kremlin. Rusia balas serangan infrastruktur Ukraina. The Economist melaporkan Rusia fokus menghantam Sumy, Chernihiv, Kharkiv. Target, hub listrik dan gas, ingin memutus jaringan energi timur barat. Namun aksi sabotase Ukraina memaksa Rusia justru menyambungkan kembali PLTN Zaporizhia ke jaringan Ukraina agar listrik tetap stabil. Ironi besar di tengah perang energi. Kesimpulan, serangan energi Ukraina memasuki babak baru, dalam-dalam, simultan, sistematis. Rusia gagal mencetak terobosan darat dan kini menghadapi beban logistik, moral, serta tekanan diplomatik yang semakin berat. Pokrovsk menjadi medan penentu, Moskow terbakar, diplomasi buntu. Sekutu Ukraina bergerak makin dekat ke garis depan. Musim dingin mendekat, perang belum menunjukkan tanda reda. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.